Wow. Tapi itu artinya kamu di dalam lab terus? Iya, saya dalam lab. Itu sehari berapa lama di dalam lab? Pada masa pandemi itu berat sih. Saya bekerja di dalam lab 16 sampai 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Jadi nggak ada libur? Nggak ada libur. Bener-bener. Pahlawan loh, ini tepuk tangan loh, ini pahlawan loh, pahlawan kita semua loh. Kita pasti masih pakai masker kalau nggak keluar tuh vaksin-vaksin itu tuh. Jadi kamu selama 7 hari, 16 sampai 18 jam di lab, berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri? Dan karena sendiri saya mesti lari-lari ke beberapa gedung kan kerjaan sendiri. Satu tim berapa banyak ilmuwannya, saintisnya? Untuk bidang saya sendiri, bidang manufaktur, ada 3. Satu manajer, ya, jadi project manager, jadi ini ngaturnya budgeting. Yang satu lagi supervisor, jadi dia lebih ke arah meeting dan presentasi. Yang dalam lab ya cuma saya. Artinya kamu sendiri sebenarnya kan? Dalam lab. Sabar ya. Tapi luar biasa loh, tepuk tangan lagi dong. Ya Allah, Lina luar biasa. Jadi kamu benar-benar trial and error-nya tuh mencoba sendiri. Iya, mencoba sendiri. Itu kan waktu itu lagi masih COVID. Kamu berarti pakai itu dong, pakai asmat itu masker dan segala macam itu dong. Ya, kita pakai masker dan goggles di dalam lab ya. Oke, itu kamu lihat apa di dalam itu? Saya mengembangkan vaksinnya di dalam bioreaktor, jadi besar. Ya. Oh gitu. Ya. Tolong digambarkan dong bioreaktor itu seperti apa, karena terus terang aku nggak pernah membayangkan ada di dalam tempat itu selama 16-18 jam sehari. Bentuknya seperti apa, mungkin orang yang nonton juga bingung kayak gimana. Jadi seperti apa ya, silinder yang besar. Jadi tergantung skalanya, ada skala 50 liter, ada skala 200 liter sampai 4.000 liter. Kamu di dalam situ? Ya, saya mengisi bioreaktornya dengan sel-sel manusia dan vaksin. Pakai jepit-jepit gitu ya? Apa gimana? Ada kayak tubing, ada tubing. Ini maaf ya, karena aku benar-benar kayak out of nowhere, tiba-tiba pengen tahu aja. Jadi kayak cube gitu. Itu mesin. Dan ada selang-selangnya yang bisa kita masukkan ke dalam dengan proses yang steril, ya. Dan kita bisa mengatur lewat operator di luarnya. Ada nggak sih yang kamu melihat, maksudnya ini kan sebenarnya ada faktor resiko juga. Resiko buat kamu sendiri dan orang banyak. Kalau salah, itu ada nggak di dalam kepala kamu, kalau aku salah nih, ini resikonya ini. Ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan itu? Pertimbangan untuk kalau saya salah, ya nggak masalah, karena saya tahu ini batas standarnya seperti apa. Ya, kalau emang gagal ya kita tidak loloskan batch-nya, kita buang kan. Yang pertimbangan pada saat itu apakah kita bisa on time. Nah, pada saat itu kan kita sudah harus melalui uji klinis, dan uji klinisnya sudah ditetapkan harinya apa. Pasiennya sudah direkrut, dia sudah mendapatkan suntikan dosis yang pertama. Tapi kita nggak ada vaksin untuk dosis yang kedua, karena jumlahnya harus lebih besar kan dosisnya, karena yang direkrut sangat banyak dan kita nggak ada waktu itu. Sudah habis vaksinnya dan jadwalnya sudah ditentukan, tapi nggak ada vaksinnya. Itu kalau gitu gimana? Ya kita bekerja kejar-kejaran dengan waktu gitu. Harus selesai pada saat itu. Kamu sendiri yang nyoba ya? Ya. Maksudnya yang nyampur-nyampur yang segala itu ya. kamu? Saya itu sendiri. Berarti Karina benar-benar aku harus ini nih, harus effort lebih banyak dong. Iya, jadi lebih lagi dari 18 jam. Ya, jadi nggak ada gapnya. Jadi saya eksperimen ini, habis ini ya. Harus dikejar. Ya, mau nggak mau ya, kalau nggak tidur ya nggak tidur lah, nggak makan. Jadi harus kerjakan sampai selesai dan harus perfect. Kan harusnya standar manusia ya. Berapa lama pada saat crucial time itu yang kamu benar-benar kayak hektik banget, apa ini kan sekarang thank God kita udah keluar dari tempat itu, jadi sekarang kamu juga bisa ada di sini gitu. Jadi waktu itu berapa lama kamu benar-benar harus kayak diisolasi di tempat itu, memikirkan bagaimana supaya vaksin ini works buat manusia? Ya, 6 bulan full time. Full time di dalam situ? Di dalam sana, nggak keluar. Jadi saya hidup makan siang, makan pagi, siang, malam di dalam lab. Astaga, Karina. Nggak boleh keluar. Jasamu luar biasa, Karina. Keluar katanya kena COVID, nggak ada yang kerjain lagi. Jadi kamu di dalam lab aja katanya. Terus berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau sahabat gimana?
Ya pada saat itu saya sebenarnya nggak memberitahukan ke orang tua saya bekerja seperti ini karena mereka jauh kan. Iya, dan khawatir pasti mereka ya. Khawatir dan jauh juga mereka nggak bisa bantu saya. Ya jadi saya saya keep less communication sama keluarga. Iya. Oke. Terus kamu ini kan istilahnya waktu itu masih masa-masa ya 3 tahun yang lalu berarti 32-an ya. Iya. Itu masih pengen bergaul. Bagaimana kamu menghabiskan waktu atau ada rasa nggak sih aku masih pengen main nih atau apa, ada rasa nggak sih? Iya. Sebenarnya tujuannya ke sana mau jalan-jalan kan ke Eropa kan. Akhirnya tiba-tiba lockdown terus harus kerja full time di lab ya jadinya bosan jadi dan monoton. Setiap hari seperti itu, seperti robotik dan ya pada saat itu ada saat-saatnya down sekali. Bagaimana caranya Karina mengatasi hal itu sehingga maksudnya bisa ya aku juga manusia butuh social life gitu. Ya ada saatnya saya marah-marah ke supervisor, keluar semua kata-katanya dan saya udah bilang di meeting di semua stakeholder saya udah bilang saya mau keluar saja. Keluar dari proyek ini. Sempat ada itu. Saya keluar dari proyek ini. Terus sampai akhirnya oke deh aku balik lagi itu rilisnya itu kapan? Jadi pas saat meeting itu supervisor saya bilang oke, kita sudahi meetingnya. Dia bilang karena bisa saya telepon. Karena meetingnya pun jarak jauh ya ke Zoom. Ya saya bilang saya udah beresin barang-barang udah mau bawa pulang. Ya saya udah jalan kaki pulang. Udah enak gitu ibaratnya udah enak gue gitu ya. Iya. Terus dia telepon, dia bilang, karena kamu benar mau keluar ya? Saya bilang, saya mau keluar. Terus dia bilang, kenapa? Ya karena saya bilang pekerjaannya makin lama makin banyak dan saya kerjakan sendiri. Dan ya udah nggak masuk akal lah kerjaannya. Kan dari fase 1, 2, 3 dan sekarang komersial mau bikin miliaran dosis sendirian. Maksudnya prosesnya harus dibuat yang paling besar, jadi sampai 4.000 liter. Jadi banyak proses yang harus dirubah pada saat itu untuk menjadi skala yang paling besar. Dia bilang dia cuma bilang 3 hal ya, karena kita katanya kita saintis katanya, ya kita bekerja dan kita belajar lama-lama ya untuk saat ini gitu, tanggung jawab kita untuk mencoba menyelamatkan dunia. Terus yang kedua katanya vaksin ini kita yakin vaksin ini bisa punya potensi untuk mencegah COVID pada saat itu. Punya potensi besar pada situ, kita belum uji klinis. Dan ketiga, dia bilang banyak orang meninggal, kamu mau walk away from this gitu. Akhirnya tersentuh ya nggak bisa ngomong apa-apa dong. Jadi besoknya ya saya kembali bekerja seperti normal. Dan untungnya kamu bekerja kembali seperti normal karena akhirnya alhamdulillah nyampe juga di Indonesia kita akhirnya free of mask. Dan ini juga menjadi sebuah rasa terima kasih kita orang Indonesia kepada Karina adalah pahlawan dari, saya menganggap kamu pahlawan karena kamu salah satu orang yang berkontribusi melepaskan kita dari pandemi COVID-19. Saya juga pakai AstraZeneca. Ya Kak Juju. Ya Kak Juju. Senang banget panggil Kak Juju. Jadi intinya terima kasih banyak atas kontribusinya dan saya senang banget bisa dapat kesempatan ngobrol sama Karina, salah seorang ilmuwan yang ternyata seorang chef tapi berubah haluan menjadi seorang ilmuwan yang mumpuni. Dan untuk itu juga akhirnya Ahmad Bakri memberikan penghargaan untuk Karina. Tepuk tangan dong. Dan ini adalah penghargaan yang diberikan pada ilmuwan Indonesia. Dan kalau kata aku, kamu termasuk yang paling muda dapatnya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Karina, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya sama aku. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas jeripayanya dan membunuh sepinya kemarin itu udah mau kabur akhirnya balik lagi. Makasih, untung kamu nggak pergi. Kalau nggak kita masih berjuang nih sama COVID. Terima kasih Karina. Ya itu adalah perbincangan saya bareng orang hebat bersama Karina Jo yang berkontribusi luar biasa bagi kita semua untuk melawan pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan pamit dulu, nanti kita berbincang-bincang lagi dengan orang hebat lainnya. Dadah.